Selamat pagi, siang, dan sore, teman dan juga Bu Elisa. Perkenalkan, saya Ilham Rahadian dan di sini ada teman saya, Nicholas Emmanuel. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tower crane yang ada di belakang kami ini. Nah, proyek yang ada di belakang kami ini adalah proyek LIPI Basics yang berada di Jalan Situ Lama. Tepatnya ada di depan kos saya persis, sehingga ini direkam di depan kamar kos saya gitu. Nah, proyek ini rencananya akan membangun 2 buah tower dan juga 1 workshop. Nah, karena bangunan ini akan membangun sebuah tower, maka diperlukan alat lifting equipment untuk mempermudah proses pemindahan barang dari lantai paling dasar ke lantai paling atas. Nah, maka dari itu digunakanlah suatu crane yang berjenis fixed crane atau spesifiknya adalah tower crane dengan tipe upper slew. Nah, tipe upper slew ini memiliki penggerak yang ada di atas dan juga counterweight yang berada di atas, sehingga bagian yang bergerak hanya bagian jib saja atau bagian horizontalnya saja. Nah, untuk mekanisme pergerakannya ada sebagai berikut. Pertama, kait crane itu dipasang ke bebannya, kemudian tali dinaikkan. Setelah dinaikkan, maka jibnya akan diputar. Seiring dengan berputarnya jib, trolinya juga dimainkan, didekatkan atau dijauhkan untuk mencapai tujuan pengangkutan. Nah, setelah mencapai tujuan pengangkutan, maka talinya akan diturunkan, kemudian bebannya akan dilepas dari kaitnya. Setelah itu talinya akan dinaikkan ke posisi semula. Ya, oke. Mungkin lanjut ke pembebanan. Jadi kan otomatis kalau crane yang ini pasti digunakan untuk mengangkut beban-beban yang dibutuhkan lah untuk dipindahkan dari lantai dasar ke lantai atas, atau mungkin dari satu titik ke titik lainnya supaya lebih cepat, karena kalau misalnya mindahin pakai gerobak pasti bakal lama. Nah, jadi ada beberapa beban atau beberapa barang yang udah diangkut selama kita survei dalam beberapa hari. Mungkin tidak semuanya ada cuplikannya. Total ada 4. Yang pertama adalah baja ulir, tulangan ulir yang dipakai untuk perkerasan beton, balok, kolom dan lain-lain. Yang kedua adalah bucket beton, jadi ember yang masih berisi campuran beton belum keras. Yang ketiga adalah bekisting, jadi kayu-kayu, bisa dilihat mungkin ada kayu-kayu. Nah, itu juga diangkut oleh tower crane dalam jumlah yang cukup banyak juga. Dan yang terakhir adalah yang paling besar, yaitu puing-puing. Jadi sebelum dibangun sebesar ini terjadi adanya demolisi terlebih dahulu atau dihancurkan terlebih dahulu bangunan lamanya, dan tentu ada puing-puing, dan puing-puing itu dipindahkan menggunakan tower crane. Dan itu adalah beban terberat yang kami rasa paling berat dan pernah diangkut selama ini. Dan terkait pembebanan yang paling berat, mungkin kita sekarang ngomong ke masalah safety-nya. Jadi ada beberapa problem safety tentu di tower crane ini, tapi menurut kami sudah cukup aman. Misalnya yang pertama, memang beban yang diangkut itu cukup berat, yaitu puing-puing. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, tentu tower crane ini mempunyai kapasitasnya tersendiri. Tidak mungkin dari kontraktornya berani untuk mengangkut beban yang tidak sesuai dengan beban maksimum dari tower crane tersebut. Malah, pasti mereka akan memilih tower crane yang memiliki beban yang jauh lebih besar daripada beban desainnya. Misalnya beban desainnya hanya 1,5 ton paling besar, dan mereka memilih tower crane dengan kapasitas maksimum hingga 3 ton misalnya. Nah, untuk kapasitas kurang lebih seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi itu adalah jeepnya mengalami buckling atau tertekuk, yang kemudian juga terjadi rubuh tower crane-nya. Mungkin kejadian-kejadian seperti di Mekah atau kejadian-kejadian seperti di Jakarta juga. Nah, ini tidak akan terjadi di sini. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat, mungkin tidak bisa terlihat di video, tapi range dari tower crane ini sebenarnya cukup kecil, karena proyeknya juga tidak terlalu besar dan panjang tower crane juga cenderung besar. Alhasil jeepnya elemen horizontalnya hanya terpakai setengahnya saja oleh troli tadi, jadi hanya dimajukan dan dimundurkan setengahnya saja. Alhasil apa? Alhasil momen yang dihasilkan juga lebih kecil. Tentu kalau misalnya kita majukan sampai ujung banget,
pasti momennya lebih besar, dan alhasil ya kemungkinan buckling atau kemungkinan bahkan lumpuh karena bebannya terlalu berat itu mungkin terjadi. Tapi karena hanya dimainkan pada setengah radius, tentu pasti akan aman. Dan yang terakhir adalah terkait safety, mungkin kita lihat posisinya sudah cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sudah cukup aman dari jangkauan-jangkauan perumahan-perumahan di sekitar, dan juga tidak ada power lines di sekitar. Jadi dirasa tower crane ini sudah cukup aman dan sudah safety lah intinya untuk mengangkut beban-beban yang mungkin akan dipikul. Nah mungkin sekian hasil penjelasan kami terkait tower crane yang ada di situ ini. Mungkin jika ada salah kata atau mungkin salah pemahaman dari kami bisa dimaafkan. Semoga dari adanya video ini jadi lebih paham lagi, aware lagi terkait tower crane dan safety issue yang ada di dalamnya dan beban yang terberat yang mungkin bisa dipikul.